dan tidak semata-mata. Tapi harus selalu dikaitkan dan didasari dengan akidah dan akhlak. Ini mengulas yang minggu lalu. Perintah melaksanakan akan, memenuhi akan, itu dikaitkan dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi kalau kita sudah berakad kemudian mengisi apa melaksanakan sesuai dengan kesepakatan, itu tanda ciri orang yang beriman. Artinya kalau kita tidak mau melaksanakan akad ya, berdasarkan ayat itu keimanan kita pasti dipertanyakan. Itu yang kaitannya akidah, kaitan dengan akhlak. Walaupun di dalam akad itu ada hak dan kewajiban, tetapi dalam pelaksanaannya harus didasari dengan rasa kasih sayang antara sesama manusia. Di paragraf terakhir minggu lalu menyatakan hal itu. Misalnya dalam akad yang bersifat utang piutang. Kalau di perbankan kita kenal ada akad murabahah yang bayaran tidak dibayar tidak tunai, itu pasti kan utang piutang. Betul berdasarkan akad harus dipenuhi sesuai dengan jangka waktu dan jatuh temponya. Kalau menurut akad setiap orang harus melaksanakannya, misalnya cicilannya tiap bulan tanggal 5. Setiap bulan tanggal 5 orang yang punya kewajiban harus melaksanakan kewajiban. Akan tapi dalam kondisi tertentu boleh jadi orang yang punya kewajiban tersebut tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Maka di sini ada ajaran akhlaknya. Fanaziratun ila maisah. Ini bagian akhlak. Orang yang tidak mampu bayar pada saat itu, dia supaya dikasih jangka waktu lagi sampai dia mampu. Karena kondisi seseorang setiap saat berubah, yang tadinya mampu bayar kemudian tidak mampu bayar, dan ketika betul-betul tidak mampu bayar ya, harus diberi toleransi. Bahkan kalau terusan ayat itu wa antasadaqu khairul lakum. Ini bagian akhlak dari ajaran muamalah. Jadi selalu ada hak dan kewajiban, itu sifatnya berkatakan hukum, tetapi dalam pelaksanaannya harus selalu didasari dengan akhlak. Ketika kita membuat akad, membuat kontrak, hal-hal semacam ini perlu diperhatikan betul-betul. Tinggal kita pikirkan bersama ketika akad-akad yang dilaksanakan di lembaga keuangan syariah, bagaimana pelaksanaan akhlak yang menjadi dasar dalam setiap akad dan setiap transaksi. Di paragraf terakhir sekali di halaman 30 itu bacaan Robian, kita bacakan dulu. Wa hadhihi al-qaidah la tamna'ul qurra asy-syarifata allati yakunu asasuha al-ijadata wal isbon. Kaidah di atas itu artinya bahwa dalam muamalah harus disertai dengan akhlak, penuh kasih sayang, tidak boleh merugikan pihak lain. Namun hal tersebut la tamna'ul munafasah, tidak menghalangi untuk melakukan munafasah, kompetisi, munafasah kompetisi al-qurrah yang bebas dan mulia. Tetap
kita dalam bermuamalah satu dengan yang lain tidak dilarang untuk kompetisi berlomba, tetapi kompetensi yang mulia. Yang dasarnya adalah ijadah wal ikram. Dasar kompetisinya bukanlah menghancurkan untuk saling mengalahkan, tapi dasarnya adalah ijadah wal ikram. Ijadah artinya kita melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Kalau membuat produk-produk yang unggul, yang bagus, yang tidak orang menyukai, tidak ada cacat, itu maksud ijadah. Demikian juga kalau servis atau pelayanan yang menyenangkan, itu ijadah. Ikon mengukuhkan, menegakkan, artinya setiap kalau dalam bentuk produk barang ya tentu yang kuat, dalam perjanjian juga perjanjian yang tidak ada celah. Di anak boleh rukuk al-iktisadi, karena kompetensi merupakan salah satu cara untuk mencapai ar-rukuk al-iktisadi, artinya ketinggian ekonomi. Ekonomi yang baik, ekonomi yang unggul, salah satunya. Kalau kita ingin meraih ekonomi yang unggul, nilai positif tadi. Wahia mimma da'a Islam. Kompetensi yang mulia itu termasuk anjuran Islam. Islam mengajak supaya kita berkompetisi yang baik, sebagaimana dalam hadis innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutinahu. Allah suka jika salah seorang di antara kamu melakukan suatu perbuatan, suka agar dia hanya secara baik dan profesional. Jadi kita melakukan pekerjaan profesional, kuat, baik. Kita lanjutkan untuk ke yang terakhir, pandangan Islam terhadap muamalah itu Rabi'an al-Islamu robatul muamalati bimaqasidis syariah. Islam mengaitkan muamalah dengan maqasidis syariah. Selain dengan akidah dan akhlak, setiap muamalah, hubungan antar sesama dalam bidang malia, Islam harus selalu dikaitkan dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariati ta'ni tahqiqu masalihil ibadi fid dunya wal akhirah. Jadi yang dimaksud maqasidus syariah adalah tahqiq masalihil ibad, mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ini yang dikatakan maqasid syariah. Beribarat ukhra jalbul masalih wa darul mafasid. Dengan kata lain, maqasid syariah adalah jalbul masalih, mendatangkan kemaslahatan, wa darul mafasid, dan mencegah datangnya kerusakan atau kerugian. Syariatul Islamiyatu tahdafu ila tahqiqi kulli ma maslahatun linnas. Syariat Islam bertujuan untuk mewujudkan segala hal yang mengandung maslahat bagi manusia. Artinya ajaran Islam itu tujuan utamanya bagaimana supaya semua syariat itu ada maslahatnya bagi orang. Wastib'adi kulli ma fihi madarratun anhum. Juga menghindarkan segala hal, segala perbuatan, segala perintah yang mengandung mudarat dari masyarakat, dari manusia.
Sawa'un ittasalat bid-dari ajilati, baik syariat Islam yang berkaitan dengan darul ajilah, dunia sekarang, al-hayatid dunia, yaitu kehidupan dunia, al-darul ajilah, al-hayatil akhirah, maupun dengan akhirat nanti. Nah, ini definisi maqasid syariah menurut satu versi. Wa'arrafaha Ibnu Ashur bi annaha al-ma'ani wal hikamu al-malfuzatu lisyari' fi jami'i ahwal at-tashri' al-mu'ulunna. Menurut Ibnu Ashur ini sering disebut juga bapak maqasid syariah zaman akhir. Maqasid syariah adalah makna, alasan hukum, wal hikmah, yang diperhatikan oleh asyari, oleh Allah dalam semua atau sebagian ajaran syariah. Bihaitsu la tahtassu bihaitsu la tahtassu mulahadatuha bil qawl khatim min ahkamis syar'i. Jadi tadi dikatakan bahwa yang dikatakan maqasid syariah adalah makna dan hikmah yang selalu diperhatikan oleh syari dalam seluruh atau sebagian syariahnya, di mana syariah tersebut dia dikhususkan atau perhatian terhadap elaf dan hikmah itu tidak dikaitkan secara khusus dengan kondisi dan jenis hukum tertentu. Artinya semua syariat selalu dikaitkan dengan makna dan hikmah. Wa'arafa Muhammad al-Yubi bi anna al-ma'ani wal hikam wa nahbuha allati ra'aha asy-syari' fi tashri' umuman wa min ajli tahqiqi masalihil ibadi. Menurut Muhammad al-Yubi, maqasid syariah adalah makna dan hikmah dan yang diperhatikan oleh syariah dalam setiap penetapan hukumnya maupun khusus dalam rangka atau dengan mewujudkan maslahat manusia. Silakan Pak Direktur, Pak Azhar. Kita lanjut di bawah. Apa sih yang dikatakan makna dan hikmah? Di atas yang dikatakan maqasid syariah adalah makna dan hikmah yang diperhatikan oleh syariat, oleh Allah dalam mencapai syariatnya. Wal muradu bil ma'ani jam'u makna. Yang dimaksud dengan kata ma'ani dan kata ma'ani adalah bentuk jamak dari wa huwa al-makna al-munasibu li tasyri'il hukm, yaitu makna sesuatu, makna sejalan dengan penetapan hukum. Wa huwa al-ma'rufu indal usuliyyin bil illah. Dalam usul fikih yang disebut makna di sini dikenal dengan illah. Kalau yang di atas selalu dikatakan makna, berarti yang dimaksud makna dalam konteks pengertian maqasid syariah adalah illah hukum. Sering diartikan dalam bahasa Indonesia alasan hukum, kenapa itu
syariatkan. Wahia, nah pengertian elat itu, wahia al-wasfu al-zahiru al-mundobitu alladhi yahsul min tartibil hukmi alaihi maslahatun. Jadi yang dikatakan elat hukum adalah sifat yang jelas dan terukur. Terukur atau bisa dijelaskan. Alladhi yahsul min tartibil hukmi alaihi maslahatun. Jika penetapan hukum itu didasarkan pada sifat tadi, maka akan lahirlah suatu kemaslahatan. Kita contohkan saja ini, misalnya ini dalam bidang ibadah. Yang paling gampang biasanya dalam bidang ibadah. Kita tahu bahwa musafir diperkenankan sholat qashar. Ada elatnya apa tidak? Ada. Alasan kenapa dibolehkan qashar, yaitu elatnya adalah safar, bepergian. Nah, bepergian ini adalah wasful al-zahir, sifat yang nyata dan jelas. Orang bepergian kan bisa ketahuan kita sedang tidak ada di rumah dalam perjalanan, itu kan nyata. Setiap orang tahu dan jelas. Nah, dalam kondisi jika Allah akan kebolehan qashar, maka tentu akan menimbulkan kemaslahatan, yaitu kebaikan bagi musafir itu sendiri. Apa maslahatnya? Yaitu hilangnya atau berkurangnya masyaqqah akibat safar. Jadi hukum itu selalu berkaitan elat dan maslahat. Hukum didasarkan pada elat akan mendatangkan maslahat. Nah, sekarang wal hikam. Jam'u hikmah, dari di atas dalam kata-kata al-ma'ani wal hikam. Itu kata al-hikam dengan al-hukmu tulisannya sama, tapi bacaannya beda. Jadi hikam jama dari hikmah, wahia allati li ajriha saral wasfu illatan. Jadi ini bolak-balik. Jadi hikmah adalah kemaslahatan yang karena kemaslahatan itu sifat tadi menjadi elat. Jadi di sini kalau mungkin nanti dalam pelajaran usul fikih kalau sampai bab elat akan dijelaskan ada elat, ada maslahat. Kalau maslahat apa? Ada elat, ada hikmah. Hikmah itu merupakan kemaslahatan yang bisa dirasakan oleh manusia sebagai mukallaf. Fahiyya as-samratu wal fa'idatu al-mubtaghatu min wati hukmin minal akal. Jadi hikmah adalah buah atau manfaat yang dituju, yang ingin diraih dari penetapan setiap hukum. Jadi Allah ketika menetapkan hukum tentu ada ingin agar hukum itu dirasakan manfaatnya. Manfaat yang dirasakan itulah yang disebut dengan maslahat. Wa bi ibaratil ukhra, dengan kata lain, ya jadi maslahatin wa takmiliha wa dari mafsadatin wa taqliliha. Dengan kata lain, hikmah adalah maslahat, kesempurnaan maslahat, serta menghindarkan atau mengurangi mafsadat yang ditimbulkan dari suatu penetapan hukum. Itu ungkapan lainnya seperti itu.
Kita lanjutkan ke paragraf berikutnya. Wa idza kanatil maqasidu hiya tahqiq masalihil ibad fid dunya wal akhirah. Jadi ila wasailiha, ila wasaili tahsiliha, wa tahdhiri min al wasail allati tulhiqud darara wal fasada biha, wa inna hadhil masaliha al maqsudata ta'ni bil umur ad-daruriyah min dinin wa naslin wa aqlin wa naslin wa malin wa hiya la ghina lin nasi anha wa la taqumu hayatuhum di dunia. Jika maqasidus syariah atau tujuan syariah adalah mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia di dunia dengan akhirat, dengan cara Islam memberikan bimbingan atau petunjuk kepada umat untuk melakukan sarana-sarana yang dapat menghasilkan kemaslahatan, juga mengingatkan untuk menghindari sarana-sarana atau hal-hal yang bisa mendatangkan kerugian dan kerusakan, maka maslahat yang dimaksud dari setiap penetapan hukum adalah al-umur ad-daruriyah. Di maslahat-maslahat tersebut berupa hal-hal yang prinsip, hal-hal yang paling asasi bagi manusia, yaitu agama, jiwa, akal, nasal, dan mal. Jadi setiap ada syariat, ada ketentuan hukum, itu bisa dipastikan bahwa tujuan hukum tersebut untuk mewujudkan kemaslahatan yang terkait dengan agama dan seterusnya. Agama, jiwa, akal, dan keturunan dan harta merupakan umur daruriyah, sering disebut dengan daruri, hal-hal yang merupakan kebutuhan dasar manusia. Wahiyala ginalinas anha, manusia atau orang tidak bisa lepas dari kelima hal tersebut atau umur daruriyah. Kehidupan umat manusia pun boleh dikatakan tidak akan berarti tanpa adanya umur daruriyah. Kama ta'ni bidarajat tsaniyah, demikian juga maqasid syariah juga mewujudkan tingkat maslahat yang kedua, yang dikenal dengan istilah al-umur al-hajiyah, hal-hal yang bersifat hajiyah. Jadi kalau daruri tadi kebutuhan utama, kalau hajiyah boleh dikatakan istilahnya apa? Sekunder, kebutuhan sekunder. Allati tuhaqqiqu lahumul yusra was-suhulah. Kebutuhan sekunder ini yang bisa mendatangkan kemudahan bagi umat manusia. Wa biduniha talhaqumul masyaqqatu wal haraj. Tanpa adanya perhatian terhadap maslahat yang bersifat sekunder, umat manusia akan mengalami kesulitan dan kesempitan. Karena ta'ni bil umur, demikian juga maslahat yang diinginkan oleh syariah juga menjangkau umur tahsiniyah, hal-hal yang bersifat tahsini. Apa tahsin itu artinya? Pelengkap atau penyempurna. Ya tawafaru bihalinnas makarimul akhlaqi wa mahasilul adat. Dengan adanya umur tahsiniyah, umat manusia menjadi sempurna
akhlaknya yang mulia, serta adat, tradisi yang baik. Jadi di sini dengan demikian maka maqasid syariah itu ingin mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Itu ada tiga tingkatan: doruri, hadiah, dan tahsiniyah. Hal-hal tersebut selalu diperhatikan dalam setiap syariat. Kita lihat contoh di paragraf berikutnya atau penjelasan lebih lanjut. Wan nadhiru fil muamalatil maliyah yajidu annaha la tanfasilu an hadhil maqasidi. Setiap orang yang memperhatikan aturan muamalah maliyah, pasti dia akan menemukan, akan memahami bahwa hukum yang berkaitan dengan muamalah maliyah tidak terlepas dari maqasid syariah di atas. La min janibil wujud wala min janibil adam. Apa artinya la min janibil wujud? Baik dari sisi untuk mewujudkan kemaslahatan itu maupun dari sisi hal-hal yang dapat menghilangkan kemaslahatan. Di positif negatif terhadap masalah itu selalu diperhatikan. Faminjani bil wujud, dari aspek wujud, dari aspek agar masalah tadi terwujud, iqtabar Islamul mal alladzi huwa mahal muamalat min ad-daruriyah. Islam memandang harta yang merupakan objek muamalat dipandang termasuk daruriyah. Kebutuhan yang sangat prinsip, kebutuhan yang asasi. Allati la tastaqimu masalihul dunia wal akhirah illa bihi, di mana kemaslahatan dunia dan akhirat tidak akan berjalan, tidak akan terwujud tanpa adanya harta. Nah ini jelas kalau mungkin berbeda dengan ajaran lain, harta itu tidak termasuk ajaran agama, tapi dalam Islam harta dianggap daruriyah. Oleh karena itu hal-hal yang diperhatikan oleh ajaran Islam. Fal fardu yahtaju ilaih, setiap individu memerlukan harta. Lifidhi hayatihi al-mutawaqqafati al-akli wasyurbi wal-libas. Setiap orang memerlukan harta untuk menjaga kehidupannya yang berkualitas, kata Fazhar, untuk menjaga kehidupan yang berkualitas, yaitu yang bergantung pada makan, minum, dan pakaian, sandang, pangan, dan papan. Apanya ada sebut di situ. Sandang dan pangan itu merupakan kebutuhan orang. Wala yumkinu tawfiru kulli dzalik illa an tariqil ma. Kebutuhan terhadap makan, minum, dan tempat itu tidak mungkin akan terpenuhi kecuali melalui harta. Jadi disinilah Islam memang memperhatikan betul masalah harta. Jadi rasanya tidak tepat kalau ada mengatakan bahwa ya kalau kita sudah Islam, tidak usah memikirkan harta. Itu kalau lihat dari konteks ini, ungkapan itu tidak tepat. Harta perlu kita pikirkan karena Islam sendiri mengajarkan kepada kita bahwa harta adalah penting. Hanya saja nanti harus diperhatikan di urian berikutnya. Wa kadzalika umat tahtaju ila al-mal li hifdhi kayaniha al-mutawaqqafi ala jihad wa difa an dinillah wal ardh. Demikian juga umat, masyarakat juga memerlukan harta dalam menjaga eksistensi atau keberadaan masyarakat itu sendiri yang bergantung pada jihad dan pertahanan untuk membela agama Allah dan tanah. Untuk menjaga agama, untuk mempertahankan tanah air, itu juga perlu harta. Jadi harta sangat penting dalam ajaran Islam.
Wa yumkin tahqiqu dzalik illa an tariqil mal. Dan tidak mungkin untuk mewujudkan itu semua kecuali melalui harta. Kalau kita untuk menjaga NKRI misalnya ada serangan dari luar, tentu kita perlu harta, perlu uang yang banyak, perlu modal yang banyak untuk menyiapkan segala persenjataan yang diperlukan. Berarti ini posisi harta sangat penting dalam rangka menjaga NKRI. Allah Akbar. Ya, demikian juga untuk menjaga agama, supaya agama kita, agama Islam tidak terganggu oleh agama yang lain, umat kita, keluarga kita tidak mudah terombang-ambingkan akidahnya karena ikut yang lain. Ini juga diperlukan harta. Lanjut lagi. Waliza da'al islamu ila iktisabil mal wa tawfiri. Oleh karena itu Islam mengajak, mendorong kepada umat Islam untuk mencari harta dan memperoleh harta secara penuh. Jadi mencari harta itu bukan tidak tanggung-tanggung, hanya sekedar cukup. Tawfir itu artinya banyak. Jadi Islam mengajarkan kepada umat Islam untuk mencari harta itu yang banyak. Ya cukup sedikit. Kenapa banyak? Supaya kita menjadi muzaki. Rukun Islam kan zakat. Zakat itu hanya diwajibkan bagi orang yang hartanya lebih dari kebutuhan pokok. Artinya di sini langsung atau tidak langsung Islam menganjurkan, mengajak umatnya supaya mencari harta sebanyak-banyak. Kama annahu tabarul uquda allati tumathilu adawatil muamalati min bai'in wa tijaratin wa salamin wa mudarabatin wa musaqatin wa ghairi dzalik minal hajiyat allati tuhaqqiqu lin-nas al-yusra wa suhulata wa tarfa'u anhumul haraja wal masyaqqah. Selain Islam mendorong umat manusia, umat Islam untuk mencari harta, itu banyak mungkin. Islam pun memandang akad yang merupakan instrumen atau sarana muamalah untuk mencari harta tadi, baik berupa jual beli, belum ya, ijarah, sewa menyewa, salam, mudharabah, musaqah dan lain sebagainya, termasuk kebutuhan yang hajat, kebutuhan yang diperlukan dapat mewujudkan kebutuhan manusia dan menghilangkan kesempitan dan masyarakat. Walidzalik dal Islam ila taysiriha wa tasahul wa walidzalik mimma yasirun nas hayatan ad-diniyah wa ja'alaha mu'allalatan bil masalih. Oleh karena itu Islam pun mengajarkan agar dalam melaksanakan muamalat tadi dilakukan dengan taisir, mudah. Kalau muamalah diajarkan juga supaya mudah dilakukan antara para pihak, tasahul yang mudah juga, gampangan, tasamuh, toleransi, dan hal-hal lain yang dapat memberikan kemudahan bagi kehidupan umat manusia di dunia ini. Dan kemudahan-kemudahan ini dan kemudahan-kemudahan tersebut dijadikan sebagai mu'allalah bil masalih, menjadi dasar atau alasan untuk mewujudkan kemaslahatan. Jadi kita lihat dari paragraf ini, Islam sekaligus dalam mengajarkan muamalah itu dimulai dari doruriyatnya, yaitu
Umat Islam dituntut mencari harta karena harta kebutuhan utama. Untuk mencarinya itu ada hadiah, yaitu jual beli dan seterusnya. Itu instrumennya, berarti jual beli diperlukan dalam rangka memperoleh harta. Tapi dalam pelaksanaan jual beli ini juga supaya dilakukan dengan penuh kemudahan dan toleransi. Ini termasuk tahsiniyatnya. Itu dari aspek wujud. Wa amma min janibil adam, dari aspek adam itu artinya tiada. Jadi artinya ada ajaran-ajaran syariah juga yang memperhatikan hal-hal yang dapat meniadakan atau mengganggu kemaslahatan atau maqasid syariah tadi. Faqad harramal islamu ayyidil alama. Islam mengharamkan untuk mengganggu harta orang lain. Jadi di sini di satu sisi kita diperintahkan untuk mencari harta, tapi di sisi lain juga untuk menjaganya supaya harta kita tidak hilang, tidak terganggu. Islam pun mengharamkan setiap orang untuk mengambil harta orang lain. Ini bisa kita lihat di surat An-Nisa ayat 10. Innal ladzina ya'kuluna amwal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nar wa sayaslawna sa'ira. Orang yang memakan harta orang yatim secara zalim, secara tidak sah, maka sebenarnya yang mereka makan, yang mereka masukkan ke dalam perut mereka adalah api neraka, dan mereka akan masuk ke dalam neraka sa'ir. Wa mana'am idhatil mal wa tabdiri. Selain mengharamkan untuk mengganggu harta orang lain, mengganggu artinya mengambil harta orang lain secara tidak sah, Islam pun melarang untuk menyanyiakan dan mentadbirkan harta. Jadi meskipun itu harta kita sendiri, dicari oleh kita dengan keringat kita, dengan modal kita, tapi kita dilarang dalam penggunaan harta itu berbeda, tapi tanpa penggunaan yang tidak membawa manfaat. Ini bisa dilihat di ayat Al-Isra, ada kata-kata wala tubadzir tabdzira innal mubadzirin kanu ikhwanas syayatin. Jangan kamu hambur-hamburkan harta. Tabdzir adalah menggunakan harta untuk hal-hal yang tidak penting. Manfaatnya sangat sedikit atau tidak ada manfaat sama sekali. Orang yang melakukan tabdzir adalah saudara atau temannya setan. Demikian juga dilarang israf, ya bani Adam, khudu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu. Di sini ada kata-kata wa la tusrifu. Kita jangan israf. Israf itu berlebih. Makan cukup satu piring sampai lebih dari satu piring setengah, itu dari israf. Jadi di sini ada larangan untuk mengganggu harta orang lain. Juga kalau seseorang memanfaatkan harta sendiri pun tidak boleh tabdzir dan tidak boleh israf. Ini dilarang semua oleh ajaran Islam. Kama annal Islam aujabat doman alaman atlafa malam lihoyi. Demikian juga Islam mewajibkan untuk bertanggung jawab kepada orang yang merusak harta orang lain. Jadi kalau ada orang merusak harta orang lain, misalnya saya sengaja atau tidak sengaja memecahkan kacamata Pak Azhar, saya diwajibkan oleh Islam untuk menggantinya, untuk bertanggung jawab. Hadis Nabi mengatakan, kalau lihat ma'akhadat hatta tu'adiyah. Setiap orang harus bertanggung jawab terhadap harta orang lain yang diambil sampai dia mengembalikan kepada orang tersebut. Ini inilah indahnya ajaran Islam. Di satu sisi kita disuruh mencari harta, juga
sarana-sarana untuk memperoleh harta disyariatkan, tapi juga diberi supaya dilaksanakan dengan kemudahan, tapi di sisi lain Islam pun mengharapkan kepada setiap orang untuk mengganggu harta orang lain. Jadi kalau menggunakan harta sendiri tidak boleh berlebihan ataupun tanpa manfaat. Inilah maqasid syariah dalam bidang muamalah. Kemudian coba di bawah lagi yang agak seru lagi ini. Wajah Islam lil muqtadi ala malihi. Lil muqtadi apa lil muqtada? Lil muqtada ala malihi. Ayyuqatilal muqtadiya. Ini muqtadi dan muqtada tulisannya sama. Jadi kalau orang baca nahwu muqtadi atau muqtada ini dua tulisannya persis sama. Yang pertama dibaca muqtada ala malihi, yang kedua muqtadi. Islam membolehkan kepada orang yang dirampas atau diganggu hartanya untuk memerangi orang yang mengganggu, orang yang merampas. Muqtada ala malihi berarti isim maf'ul, muqtadi isim fa'il. Itu dalam menurut Pak Farman ya. Dalam pelajaran bahasa ada muqtadi, ada muqtada. Isim fa'. Yang pertama isim maf'ul, yang kedua isim fa'il. Ya. Nabi bersabda, "Man qutila duna malihi fahuwa syahid." Barang siapa yang terbunuh dalam rangka mempertahankan hartanya, maka ia adalah syahid. Luar biasa itu. Jadi kita kalau ada yang mau merampok, mau mengambil harta kita secara tidak sah, kita boleh melakukan perlawanan untuk mempertahankan harta kita. Harta atau nyawa? Di sini harta, konteksnya harta. Mempertahankan harta. Kalau sampai kita terbunuh dalam rangka mempertahankan harta, kita menjadi syahid. Luar biasanya dari Islam. Ini tidak main-main dalam masalah muamalah. Wa fi riwayat ini Muslim. Dalam suatu riwayat yang di dalam kitab Sahih Imam Muslim dikatakan, Ar-aita inja rajulun yuridu afala mali. Jadi ini ada orang bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika ada orang datang bermaksud merampas hartaku?" Qala, Nabi bersabda, "Fala tu'ti, jangan kamu berikan." Qala, "Ara'aitum qatalani?" Orang tadi nanya lagi, bagaimana kalau orang yang mau merampas tadi melakukan kekerasan, mengajak berantem sama saya? Qala, Nabi bersabda, "Faqtul, kamu harus lawan. Bila perlu kamu bunuhnya." Qala, "Ara'aitum qatalani?" Bagaimana ya Rasulullah kalau sampai dia membunuh aku karena aku mempertahankan hartaku? Qala, "Fanta syahid." Kamu syahid. Jangan khawatir kalau terbunuh untuk mempertahankan harta kamu menjadi syahid. Qala, orang itu masih bertanya lagi, "Allah yang kota itu bagaimana Rasulullah kalau dalam pergumulan mempertahankan harta tadi saya lah yang membunuh orang yang mau merampas hartaku?" Qala, "Wa finnar." Dia kata Nabi bersabda, dia orang yang merampas hartamu hingga terbunuh tadi masuk dalam neraka. Ini ajaran-ajaran Islam dalam rangka untuk mempertahankan harta. Kemudian wasyara'al Islam lifidil mal tawfiqud duyun wal isyhada alaiha. Dalam rangka melindungi harta, supaya harta kita tidak gampang hilang, Islam mensyariatkan agar utang piutang tadi ditaufikkan, dikokohkan, diaktakan bahasa sekarang, supaya dicatat. Kalau kita punya harta, kita transaksi harta, catat. Buat isyad alaiha, kita
saksikan, kita minta supaya ada saksi yang menyaksikan bahwa kita melakukan transaksi. Itu syariat Islam. Allah bersabda, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuhu. Wahai orang yang beriman, lagi-lagi ada kata-kata beriman. Ini tadi dikaitkan dengan masalah keimanan, berarti akidah. Apabila kamu melakukan muamalah secara tidak tunai, jual beli tidak tunai, seperti yang ada di lembaga keuangan, itu pada umumnya tidak tunai, ila ajalin musamma, sampai dengan jangka waktu tertentu, faktubuh, catatlah. Ini ada perintah untuk mencatat setiap transaksi yang tidak tunai. Ini tentu dalam rangka melindungi harta kita, karena kalau tidak dicatat, kalau utang piutang tidak dicatat, itu nanti yang namanya orang sering lupa. Kalau orang yang berutang lupa, orang yang berpiutang nagih, ya itu kan menjadi masalah. Sekurang-kurangnya akan timbul percekcokan, bahkan akhirnya piutang orang yang kreditur itu tidak bisa tertagih. Makanya supaya menjaga harta itu supaya dicatat. Jadi mencatat merupakan syariah Islam juga dalam rangka melindungi harta. Dan seterusnya ini ayat yang cukup panjang yang semuanya berkaitan dengan syariat dalam rangka melindungi harta kita. Walidzalik, kita di bawah setelah paragraf terakhir sekali. Walidzalik da'al Islamu ila kulli ma min sya'nihi saddu babin niza fil muamalah. Oleh karena itu Islam mengajarkan semua bentuk-bentuk kegiatan yang pada umumnya bisa menutup pintu perselisihan, pintu pertentangan dalam bidang muamalah. Samana al-jahalata wal gharar, Islam melarang adanya jahalah, ketidakjelasan. Jadi kalau kita mau melakukan muamalah, melakukan transaksi, itu dalam transaksi tadi hak dan kewajiban para pihak harus jelas. Objeknya juga harus jelas. Tidak boleh ada jahalah, ketidakjelasan itu tidak boleh. Walau gharar, adanya ketidakpastian juga tidak boleh. Walau ghish, adanya ghish. Ghish itu sering diartikan penipuan atau mungkin lebih tepatnya menutup cacat. Ini kan konteksnya dalam hadis manoghosyana fahuwa minna. Jadi ini riwayatnya Nabi lewat di satu pasar tempat orang jualan, di situ ada tumpukan tepungnya kering, kelihatan kering, tapi kemudian Nabi memasukkan jarinya ke dalam tepung tadi, ternyata dalamnya basah. Maka Nabi langsung mengatakan mangosyana malesan ini. Berarti yang di sini menutup pasar. Jadi kalau kita mau transaksi dan kita tahu bahwa objek yang akan kita transaksikan akan kita jual ada cacat, itu kita harus jelaskan kepada lawan transaksi kita. Penjual tentunya ke pembeli harus jelaskan ini ada cacatnya, jangan ditutup-tutup. Wal khidah untuk khidah itu artinya penipuan, hal-hal yang dapat merugikan pihak lain dan lain-lain sebagainya. Jadi semua hal yang dapat merugikan pihak lain, semua hal yang dapat menimbulkan cekcok, pertentangan dalam bidang muamalah, itu semuanya ditutup oleh Islam dalam arti dilarang oleh ajaran itu. Baiklah, demikianlah mungkin dari 3 kali pertemuan, kalau kita ulas sedikit bahwa pandangan Islam dalam bidang muamalah itu yang pertama bahwa Islam tidak membawa bentuk-bentuk muamalah baru. Maka disinilah nanti
para ulama menurunkan sebuah kaidah al-aslu fil muamalat al-ibahah dan al-ikhtiar, bahwa dalam bidang muamalat, dalam bidang akad itu pada dasarnya boleh, al-aklu silahkan dilakukan, tidak ada yang baru dalam bidang muamalat. Apa yang sudah berjalan pada masyarakat ketika Islam diturunkan itu tetap tidak dilarang. Silakan berjalan. Hanya saja nanti Islam akan memberikan filter. Ada yang kemudian ditetapkan tanpa ada perubahan sama sekali, seperti hanya jual beli secara umum, sewa menyewa. Tetapi ada juga yang diperbaiki, seperti hanya salah, tetapi juga ada yang ditolak sama sekali, seperti maisir dan riba. Ini yang paling utama. Itu jadi di sini Islam seperti itu. Jadi sifatnya adopsi dan adaptatif atau selektif lah gitu. Namun kemudian yang kedua, jadi kalau begitu apa ajaran Islam dalam bidang muamalat? Ajaran Islam dalam muamalat pada akhirnya disampaikan dalam bentuk kaidah-kaidah yang bersifat umum, aturan-aturan yang bersifat umum. Misalnya dalam muamalat harus dilakukan berdasarkan keriduan para pihak, tidak boleh ada kezaliman, tidak boleh ada ketidakjelasan, tidak boleh ada penipuan. Itu kaidah-kaidah yang bersifat umum. Yang berikutnya, dalam bidang muamalat Islam selalu mengaitkan dengan keimanan atau akidah dan juga akhlak. Dan yang terakhir, bidang muamalat selalu dikaitkan dengan maqasidus syariah. Artinya maqasidus syariah yaitu jalbul masalih wa darul mafasid. Nah, tentu dengan dasar-dasar ini kita memperoleh pelajaran ketika kita memulakan muamalat, hal-hal tersebut harus diperhatikan. Harus selalu disertai akidah, dilakukan disertai dengan akhlak, dan juga harus mendatangkan kemaslahatan bagi para pihak yang melakukan muamalat.